Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan Aji Sudibyo Bincang-Bincang. Hari ini Aji berada di BPR Padma. BPR Padma merupakan salah satu BPR yang cukup berkembang dan maju pesat di Bali. Hari ini merupakan hari ulang tahun BPR Padma yang ke-17. Kita akan membedah apa saja yang telah dilakukan BPR Padma dalam 17 tahun keberadaannya dan apa langkah yang akan dilakukan BPR Padma untuk tahun berikutnya. Hari ini Aji bersama Direktur Utama BPR Padma, yaitu Bapak Cokordo Mahodeo. Om Swastiastu, Pak Cok. Swastiastu. Pak Cok, mungkin bisa cerita sedikit tentang bagaimana BPR Padma setelah 17 tahun ini, Pak Cok. Mungkin selama 17 tahun dulu apa yang sudah dilakukan untuk pengembangan ekonomi di Bali, Pak Cok. Sukses, Haji. Selama 17 tahun kebetulan kita dari awal di sini, dari BPR Padma, dari proses akuisisi sampai saat ini kita masih dipercaya sebagai Direktur Utama. Perjalanan di awal mungkin di saat tahun 2005 kita mengakuisisi, kemudian diawali kita dengan modal store 2 miliar, karena dulu kita mengakuisisi BPR yang ada di Bajre. Kita komitmen, kemudian mohon pada Bank Indonesia dulu untuk dipindah di Kota Denpasar. Nah, akhirnya bisa disetujui. Kemudian kita berada di Kota Denpasar yang dulunya berubah Wahyu Dewata, kita rubah menjadi namanya BPR Padma. Nah, pada visi dan misi kita susun bahwa kita harus mampu, kita sebagai lembaga intermediasi harus mampu melayani semua kebutuhan masyarakat, ya, baik yang kita bicara masalah regional Bali, kemudian nanti kita akan berkembang mungkin secara nasional juga, karena bagaimanapun pelayanan bank tidak menonton di Bali, mungkin kalau memang ada di luar mungkin bisa kita layani. Nah, dari sisi misi kita, yang pertama yang kita bangun adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya. Kita didik sumber daya manusia kita, ya, supaya mereka mampu bekerja, kemudian kita organisasinya kita susun sedemikian rupa sehingga tim kerjanya menjadi solid. Nah, kemudian dari sistem kerja kita sudah susun, sumber daya kita tingkatkan sehingga kita bisa melihat prestasi sumber daya kita. Nah, ini yang menjadi dasar kita dulu, yang menjadi komitmen kita dengan pemilik, bahwa kuncinya adalah di sumber daya manusia kita tingkatkan. Nah, kemudian dengan adanya perkembangan kualitas sumber daya kita sudah didik, organisasi kita bentuk sedemikian rupa supaya solid dalam kerjanya. Kemudian kepercayaan masyarakat itu semakin meningkat, ya, baik dari sisi penempatan dana maupun dalam hal penyaluran kredit kita. Nah, dalam perjalanan tentunya situasi dan kondisi ekonomi juga mempengaruhi keberadaan kita. Kita juga pernah mengalami krisis ekonomi 2008, kemudian di Bali juga pernah ada bom Bali, kemudian juga pernah ada gunung meletus, ya, erupsi Gunung Agung. Kemudian yang terakhir yang memang dari sekian permasalahan yang kita hadapi, memang permasalahan COVID ini memang kita rasakan semakin yang paling berat. Paling berat. Ya. Tentunya solusi-solusi yang seperti bom Bali mungkin bisa kita petakan sekian bulan, sekian tahun, artinya kita bisa pulihkan. Kemudian ada erupsi, mungkin kita tahu, ya, akhirnya tidak jadi gunung itu meletus, ya, pemulihannya lebih cepat. Kemudian yang terakhir ini yang dari sisi COVID-nya yang agak berat. Nah, syukur juga dari sisi pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan. Artinya memperhatikan di satu sisi memperhatikan masyarakat, ya, para pelaku UMKM. Kemudian di sisi lain juga menjaga industri. Karena di industri ini kan uang yang nasabah-nasabah yang punya duit ditempatkan di bank kan kita lempar dalam bentuk kredit. Kemudian kreditnya belum bisa jalan. Nah, di sisi lain ekonomi tidak jalan. Pemerintah melindungi masyarakat khususnya debitur. Di sisi lain juga industri dilindungi oleh pemerintah supaya masyarakat masih tetap percaya dengan industri ini untuk menempatkan dananya. Nah, ini kita bersyukur pemerintah cepat mengambil suatu kebijakan, langkah-langkah seperti itu. Nah, sehingga kita bisa bernapas untuk membenahi kredit-kredit yang berdampak COVID. Nah,
Dalam hal bagaimana kita membenahi, kita tentunya apa yang diamanatkan oleh POJK itu kita harus melakukan asesmen terhadap nasabah, kemudian harus kita juga mengukur, melakukan stress test terhadap industri. Supaya apa? Satu, nasabahnya kita harus bangkitkan kembali. Kalau semakin besar nasabah itu kita bisa bangkitkan kembali ekonominya, sehingga mereka mampu lagi akan membayar semua kewajibannya, itu yang lebih bagus. Kemudian di sisi lain juga industri juga harus menghitung kekuatan industri itu seperti apa yang disebut dengan stress test. Seberapa pengaruhnya terhadap permodalan, seberapa terhadap potensi kredit bermasalahnya apabila POJK ini ditarik. Nah, ini yang menjadi tugas berat kita dalam waktu yang pendek, karena nanti itu akan diakhiri tahun 2023 Maret itu, ya kita ini mungkin yang fokus kita menyelesaikan masalah seperti ini. Oke Pak Cok, kita potong sedikit, ini pencapaian Pak Cok dari awal sampai 17 tahun ini kan tadi ceritakan bahwa memang banyak ada tantangan yang begitu berat, mulai dari krisis ekonomi sampai mungkin pandemi COVID ini. Dan saya lihat dari perkembangan bisnis BPR Padma ini kan masih tetap stabil. Kira-kira apa strategi yang Pak Cok terapkan sehingga BPR Padma tetap stabil di posisi yang ada sekarang? Ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi, kita membangun suatu sumber daya manusia, ya. Kemudian teamwork yang solid. Nah, sehingga dari sumber daya manusia yang kita bangun, yang tingkatkan kualitasnya, tim yang solid, dari situ kita bisa mempertahankan nasabahnya. Kemudian kita memberikan pelayanan secara profesional, karena kita paham dan kita sadari bahwa lembaga ini adalah lembaga intermediasi. Orang yang punya dana supaya tetap percaya, orang yang kita berikan kredit supaya menjaga kepercayaan industri itu. Nah, sehingga kestabilan itu yang kita jaga, sehingga pertumbuhan kredit kita ya kita stabil, tidak terlalu melonjak besar akhirnya turun, tidak seperti itu ya. Pertumbuhan kredit itu seperti tak nak tangga, kita selalu naik secara pelan-pelan gitu. Nah, sesuai dengan situasi dan kondisi ekonomi. Nah, ini yang kita jaga. Kestabilan itu kita pertama dari sumber daya manusia bisa menjaga semuanya para nasabah. Nah, dari sisi pencapaian kan saya lihat ini dari tahun ke tahun BPR Padma ini kan selalu berada di 5 besar di Bali nih. Ini kan suatu prestasi yang luar biasa juga Pak Cok. Nah, kira-kira sejauh ini pencapaian kinerja BPR Padma ini seperti apa Pak Cok? Ya kita kembali kepada, kalau kita bicara masalah angka ya, modal setor dulunya kita hanya 2 miliar saja supaya pindah di Kota Denpasar. Sekarang modal setor kita terakhir kita sudah menyetor modal sudah terpenuhi sesuai dengan syarat, sudah di angka 10 miliar. Kemudian modal inti kita juga sudah di angka terakhir di 44 miliar. Nah, itu pun kita juga sudah pernah memberikan dividen kepada pemegang saham. Nah, ini yang dari sisi pertumbuhan seperti itu ya. Kalau dari sisi umur ya kita bukan mau menyombongkan diri ya, teman-teman yang lain semua sudah bergerak seperti itu, karena prinsip kita tidak pernah mengejar siapa yang di depan kita, kemudian kita tidak pernah merasa dikejar oleh siapa yang di belakang kita. Kita selalu melangkah dengan sesuai dengan kekuatan dan kemampuan kita. Sumber daya manusia kita, pemegang saham kita, kemudian dari sisi sistem kita juga itu yang harus kita jaga, sehingga kita tidak pernah ingin mengejar BPR A atau B yang di depan kita, dan kemudian kita tidak pernah merasa dikejar oleh BPR siapa yang di belakang kita. Kita berjalan sesuai dengan langkah dan kemampuan kita gitu. Nah, ini yang kita terapkan, yang kita ada di pikiran kita secara bersama-sama, sehingga kita harus tetap menjaga BPR ini harus tetap tumbuh, tetapi harus juga sehat. Hari ini merupakan BPR Padma selalu stabil di posisi yang sekarang Pak Cok. Kita stabil, tidak pernah. Nah, terkait dengan yang terakhir ini Pak Cok, kita melihat kan banyak BPR yang kesulitan untuk bertahan di saat COVID. Bukan kesulitan apa-apa Pak Cok, mungkin akselerasi bisnis mereka yang turun mungkin. Kira-kira bagaimana BPR Padma mengatasi situasi itu? Di saat COVID itu merebak, itu memang isu kembali kepada isu masyarakat ini kan sensitif sekali ya. Memang bukan teman aja, kita juga mengalami hal yang sama. Hal yang sama terjadi, mungkin orang tidak percaya, ingin menarik gitu. Nah,
Tetapi kita selalu pendekatan dengan nasabah. Tapi mereka sudah tahu di awal bahwa terjadinya masalah ini bukan disebabkan oleh bank gitu. Makanya saya sering sama nasabah saya yang dulu yang waktu masa Covid itu bertanya kepada saya, pada saat situasi dan kondisi seperti sekarang ini, siapa lagi yang bisa membantu industri kalau enggak bapak-bapak yang punya dana gitu. Itu saya kembalikan kepada mereka. Karena mereka sudah tahu bagaimana kredit itu tidak bisa jalan, kemudian bagaimana mungkin kesulitan kalau mereka narik sekaligus. Saya kembalikan pada mereka. Pada saat ada situasi dan kondisi seperti ini, karena ini lembaga intermediasi, siapa lagi yang bisa menolong industri ini kalau tidak bapak-bapak yang punya dana. Karena kita sampaikan pada saat belum terjadinya Covid, dana bapak kapanpun bapak narik bisa kita siapkan. Kemudian bapak tahu kita perjalanan kredit kita seperti apa. Artinya tidak ada masalah dari sisi operasional kita, ini masalah eksternal yang menyebabkan seperti ini gitu. Nah, siapapun mengalami hal yang sama gitu. Itu artinya, itu artinya ketika ini didapatkan oleh BPR Padma karena memang BPR ini bisa menjaga kepercayaan nasabah. Betul. Saya waktu itu ada nasabah sampai punya deposito di sini sampai hampir dalam satu keluarga itu sampai 50 miliar lebih. Nah, mereka sama sekali tidak pernah ingin menarik, tetapi ingin bertanya bagaimana gitu. Bagaimana situasi banknya, apakah masih bisa bertahan atau bagaimana. Itu saya sampaikan, kita kalau tidak ada ibu atau bapak yang membantu kami, ya, kami pasti tidak bisa bertahan. Tapi kalau ibu masih percaya dan melihat situasi kami sebelumnya, dan itu kami bisa bertahan. Gitu. Nah, kalau sisi lain, Pak Cok, kalau kita lihat sekarang kan BPR ini sudah bisa lepas dari, dalam kata kutip lah, sudah bisa lepas dari Covid ini, Pak. Dan juga pemerintah sudah membuka keran-keran kita dengan mungkin pelonggaran-pelonggaran kebijakan. Terutama mungkin kebijakan masuknya wisatawan ke Bali juga menjadi titik poin mungkin untuk BPR itu bisa berkembang ke depannya. Nah, kira-kira Pak Cok bagaimana melihat ini sehingga BPR Padma semakin bisa berkontribusi besar terhadap pembangunan di Bali nantinya, Pak Cok? Pertama, dengan adanya mulai membaiknya khususnya Bali, kunjungan wisatawan ke Bali itu tentunya pasti akan menggairahkan ekonomi Bali. Kemudian juga didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi Bali. Ini kita tidak bisa terlepas dari pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Bali, karena BPR ini kan skop operasionalnya kadang-kadang terbatas pada Provinsi Bali. Tanpa didukung oleh pemerintah Provinsi Bali maupun kabupaten yang lain, bagaimana bersama-sama ingin membangkitkan kembali ekonomi ini bersama BPR, tidak mungkin bisa kita akan terjadi bank itu bisa bertahan. Nah, dengan adanya kebijakan baik regional Bali, pemerintah Provinsi Bali atau kabupaten, kemudian kebijakan dari pengawas otoritas jasa keuangan yang memberikan ruang untuk kita melakukan asesmen kembali kepada nasabah, kemudian akan bangkit kembali. Kita punya keyakinan bahwa ke depannya mungkin bank ini akan tetap bertumbuh. Nah, apalagi regulasi yang sekarang itu kan pasti regulasinya akan lebih ketat karena dengan maksud dan tujuan untuk menjaga sebenarnya industri ini. Ini kita melihat secara positif apa regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan itu adalah tujuannya sangat baik untuk menjaga industri ini tetap berdiri dengan baik dan sehat. Nah, langkah-langkah itu juga kita di tahap awal harus kita pahami secara bersama-sama. Kemudian berikutnya sekarang di era digitalisasi juga kita tidak terlepas dari bagaimana kita harus masuk di era digitalisasi. Karena kalau kita bicara masalah bisnis, pasti intinya kita adalah efisien, efektif, dan produktif. Nah, untuk bisa mengukur efisien, efektif, dan produktif itu digital atau teknologi itulah yang sebenarnya yang bisa itu artinya ke depan ini lakukan. dalam jangka pendek misalnya BPR Padma ingin masuk menjadi salah satu bank yang menerapkan digitalisasi itu. Betul. Pelayanan kita sekarang sudah yang mana kita bisa masuk dengan digital, kita sudah masuk ke dalam hal digital. Tentunya yang tidak berbenturan dengan peraturan regulasi yang ada. Kemudian dari sisi operasional juga kita sudah merancang bagaimana kita di operasional kita memang harus berbasis digital. Apa yang kita sebut dengan office digital atau kantor digital, sehingga semua
job desk atau sistem yang ada di kita ini kita bangun dalam bentuk suatu sistem yang berbasis digital gitu. Sehingga efisiensi mungkin pasti bisa kita tekan, kemudian efektif waktu pasti kita bisa. Nah, akhirnya kalau ini sudah terpenuhi pasti produktivitas akan meningkat. Nah, kira-kira kalau mau masuk ke digital ini kira-kira kan harus menuju ke buku Ya, betul. 3 Pak Cok, ya. Ya. Sekarang BPR Padma di buku berapa ini Pak Cok? Ya. Kita masuk dalam buku BPRQ 2, tapi kalau kita masuk dalam BPRQ 3 sesuai dengan POJK yang masih ada di sini, memang kita harus mau tidak mau harus masuk ke sana supaya bisa pelayanan lebih luas. Nah, mudah-mudahan dengan situasi dan kondisi ekonomi ini membaik, mudah-mudahan di akhir tahun kita juga bisa masuk ke buku Buku 3. 3. Tetapi dalam hal ini kita sudah mendengar informasi bahwa regulasi akan dilakukan suatu perubahan. Yang terpenting sekarang bagaimana kita apa yang disebut dengan good corporate governance, kemudian bagaimana risiko dalam hal manajemen risiko, fungsi kepatuhan memang harus betul-betul menjadi suatu perhatian kita dalam operasional kita, sehingga segala sesuatu operasional kita tentu harus berbasis risiko dan bagaimana mitigasi risiko harus dilakukan. Nah, ini yang regulasi mungkin yang akan dikeluarkan oleh pemerintah sehingga tidak terpaku pada besarnya modal atau dan sebagainya, tapi bagaimana BPR itu berani masuk ke wilayah itu tapi sudah terukur kekuatan dari sisi risiko. Nah, kira-kira harapan Pak Cok ini kan industri perbankan ini pasti terkait dengan regulasi lah, artinya pemegang kebijakan itu adalah otoritas jasa keuangan misalnya. Nah, kira-kira apa harapan BPR Padma ini sehingga kepada OJK bagaimana sehingga BPR ini bisa lebih akselerasi bisnis lebih bagus ke depannya dan mampu memberikan mungkin bisa tidak lagi dianggap sebagai bank kelas 2 gitu lah misalnya, sehingga bisa lebih akselerasinya lebih masuk ke seluruh lapisan masyarakat misalnya Pak Cok. Ya. Pertama, kalau dari sisi pemerintah baik itu otoritas jasa keuangan maupun pemerintah daerah dan sebagainya, itu harus betul-betul bahwa BPR ini harus ada. Kemudian BPR ini pasti ikut menggerakkan ekonomi. Kita sepakat dulu itu. Nah, pada saat kita sudah sepakat seperti itu, tentunya pasti kita diatur oleh regulasi. Nah, bagaimana regulasi itu memberikan ruang kepada BPR ini untuk berkiprah, untuk membangun ekonomi yang ada di daerahnya. Karena BPR kan sebagian besar dimiliki oleh putra-putra daerah. Ya, itu harus kita sepakat dulu seperti itu. Termasuk juga pemerintah daerah juga. Bagaimana memberikan ruang kepada BPR supaya ikut juga atau diberikan peran oleh pemerintah daerah bahwa BPR juga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi. Di samping dengan rekan-rekan kita lain seperti ada LPD, ada koperasi yang seperti itu yang ada di Provinsi Bali ini kan harus dibangun ya. Nah, kemudian kan dalam visi dan misinya Pak Gubernur kan bagaimana ekonomi Bali gitu ya, Nangun Sakerti Loko Bali bagiannya itu harus ada BPR-nya di dalamnya diperhatikan sehingga orang-orang Bali yang memiliki BPR itu jangan sampai melepas BPR-nya. Itu Pak, itu yang. Nah, kalau bicara tentang persaingan Pak Cok, mungkin pertanyaan Pak Mungkas ini. Nah, kira-kira di era persaingan sekarang yang sudah begitu mungkin ketat Pak Cok ya. Nah, kira-kira BPR Padma ini mau ngambil posisi di mana Pak Cok? Kalau kita situasi dan kondisi sekarang kita tidak menganggap suatu persaingan, enggak. Kita udah lepas bahasa persaing sekarang. Karena kita harus berkolaborasi, harus bekerja sama, baik sama BPR maupun lembaga lainnya, koperasi dan sebagainya. Nah, masing-masing ini punya porsi masing-masing. Seperti kita BPR Padma mungkin bisa membiayai koperasi, kita biayai koperasi. Atau koperasi punya uang, mungkin taruh uangnya di BPR Padma gitu. Nah, sekarang bukan menjadi suatu persaingan di mananya bisa kita ambil ruang itu masing-masing kita, ya pasti kita bisa berjalan secara bersama-sama. Ini yang bisnis ini sebenarnya yang sekarang tak ada istilah bersaing, kira harus berkolaborasi, harus bekerja sama sehingga bisa menjadi kuat Pak Cok. Meskipun pembagian kuenya mungkin tidak sebesar yang dulu, tapi kita dalam pembagian kue yang lebih kecil, di samping kita bisa berkolaborasi untuk membangun suatu usaha bersama-sama, kita juga mau untuk memperkecil risiko yang kita harus pikul. Nah, kalau kecil risiko kan
perjalanan bisnis bisa berjalan lebih aman. Ya Pak Cok, terkait yang mungkin dengan ulang tahun yang ke-17 ini apa aja mungkin kegiatan yang dilakukan, karena kan ini juga terkait mungkin dengan pandemi yang masih berjalan gitu. Kira-kira apa yang kegiatan yang dilakukan dalam ulang tahun yang ke-17 nih Pak Cok? Dasar konsep daripada kita berulang tahun itu, kita bicara masalah keseimbangan. Kalau di Bali kita bicara masalah Trigita Karana. Itu. Hubungan ke atas, ke samping, dan ke bawah. Nah, hubungan ke atas, kita sudah melakukan persembahyaan bersama di Pura Ulun Danu Buyan. Kemudian, sekaligus dengan lingkungan, kita sudah melepas burung di sana. Kemudian melepas ikan di sana. Nah, hubungan manusia dengan manusia, pada saat itu kita menghadirkan Dharma Wacana Pak Satrio. Beliau dosen di IHD. Nah, beliau memberikan pemahaman dari sisi agama, bagaimana kita bekerja untuk bagaimana kita saling isi-mengisi, healing kepada Sang Pencipta, ingat kepada sesama bahwa kita ini adalah sama untuk membangun kehidupan ini supaya ada keseimbangan dalam kehidupan. Nah, ini konsepnya perayaan ini adalah mengambil konsep yang paling sederhana. Kita di Bali itu adalah konsep Trigita Karana yang berbentuk garis tambah ke atas, ke samping, dan ke bawah. Nah, hari ini kita berulang tahun, kita rayakan di masing-masing kantor, seluruh kantor. Tapi dalam pelaksanaan dengan seluruh kantor, seluruh pegawai semua, dan menghadirkan pemegang saham dan keluarga, nanti kita akan rayakan tanggal 26 di Singapandu. Nah, ini yang kita belum bisa melakukan atau mengundang ke keluar, tapi kemarin kita sudah melakukan seminar bersama Pak Dewa Muku, beliau dosen rektor Stiki, Instiki ya, sekarang Instiki sekarang berubah jadi Instiki, dengan mengambil judul 7 kiat sukses di masa pandemi, strategi itu yang itu diikuti hampir 300 lebih dari seluruh Indonesia, Mas. Di mana diadakan? Di Dewatsum. Nah, itu kita kerjasama dengan Instiki yang pemberi makalahnya adalah Pak Dewa Muku. Muku. Berarti penutupnya nanti di Singapandu ya Pak Cok ya? Ya, penutupnya di Singapandu. Di sana Pak Cok. Semua Pak Cok, semoga BPR Padma ke depan akan menjadi lebih besar, lebih baik, dan mampu berkontribusi kepada masyarakat Bali Pak Cok. Selamat ulang tahun Pak Cok. Semua kepada BPR Padma. Pemirsa BB News TV dimanapun berada, tadi sudah kita simak, sudah kita dengar bagaimana penjelasan Bapak Direktur Utama BPR Padma, Bapak Cokrodo Mahadewa, bagaimana perjalanan daripada BPR Padma dari awal sampai sekarang, bagaimana begitu berkomitmennya BPR ini untuk membangun dan menggerakkan ekonomi di Bali, dan juga apa rencana BPR Padma ke depan untuk kembali menguatkan dan memberdayakan ekonomi di Bali, termasuk akan masuk ke era digital. Demikian perbincangan Haji kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Haji Sina Bantu Pramasanti. Om Santi 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 Om.